Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini boleh kami belajar lagi sedikit firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami pengertian, agar apapun yang boleh kami pelajari hari ini boleh bermanfaat untuk diri kami sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita memasuki pelajaran yang ketujuh. Pelajaran ketujuh, kalau di buku pemuda, berjudul Pemuridan yang Efektif dalam Keluarga. Ayat bacaannya diambil dari 2 Timotius 1 ayat 5 dan 2 Timotius 3 ayat 14-15. Sementara di buku dewasa, berjudul Memuridkan Anggota Keluarga. Ayat bacaannya diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1-8 dan 2 Timotius 2 ayat 14-19. Dalam 2 Timotius 1 ayat 1-8 ini berisi mengenai salam, ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun dari Paulus kepada Timotius. Dalam 2 Timotius 2 ayat 14-19 ini berisi mengenai nasihat dan menghadapi pengajar-pengajar yang sesat. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14-15 ini berisi mengenai iman yang bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Karena bacaannya cukup panjang, saya hanya akan membacakannya dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ke 15. Mari kita membuka Alkitab kita. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Satu lagi ya, 2 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Karena bacaannya cukup panjang, jadi saya membacakan hanya 2 ayat yang tadi. Nah, selebihnya ibu bapak, saudara-saudari sekalian bisa membacanya di rumah. Dalam membahas mengenai pelajaran hari ini, mengenai keluarga, sejujurnya saya bingung juga gitu ya. Soalnya dalam berkeluarga ini saya juga dibilang ya baru gitu. Belum terlalu lama juga saya berkeluarga. Cuman ya ayolah kita sama-sama belajar apa sih yang Tuhan mau sampaikan melalui keluarga ini. Keluarga adalah lembaga pertama yang Allah ciptakan untuk memuridkan keturunannya. Keluarga diciptakan Allah untuk memuridkan keturunannya, yang sesuai judul kita ya. Nah, tugas orang tua, anak dan seluruh anggota keluarga adalah memuridkan. Tugas pemuridan dimulai dari keluarga, dan tugas ini bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan. Kita melihat contoh dari Timotius. Siapa sih Timotius? Timotius adalah anak rohani Paulus, di mana dia mempunyai karakter yang baik. Timotius adalah seorang yang takut akan Tuhan dan sangat berguna dalam pelayanan Rasul Paulus. Timotius dididik oleh ibunya Yunike dan oleh neneknya Lois. Lebih jauh kita bisa melihatnya dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama. Ketika Paulus datang ke Derbe dan ke Listra, di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Sebagaimana yang kita tahu, kalau seorang Yahudi itu adalah seorang yang lebih menitikkan pendidikan yang secara rohani gitu ya.
Nah, tapi kita melihat bahwa ayahnya ini adalah seorang yang Yunani. Nah, dalam pelayanannya Paulus mengajak Timotius sebagai anak rohani yang sangat dikasihinya. Sampai akhirnya Timotius dipercaya menjadi kepala jemaat di Efesus. Timotius ini memiliki ibu yang beriman. Bagaimana kita tahu kalau ibunya Timotius ini beriman? Karena ibunya Timotius mengajarkan Timotius sejak kecil. Ibunya Timotius adalah seorang Yahudi yang sudah percaya Tuhan dan dia pasti mengikuti semua aturan-aturan keyahudiannya gitu ya. Nah, dalam hal ini kita melihat ada sesuatu yang diturunkan, ada warisan yang diturunkan. Nah, dalam kita mewarisi sesuatu, dalam kita memberikan warisan kepada keturunan kita, pasti kita harus memilikinya terlebih dahulu. Misalnya, kalau kita mau mewariskan harta untuk anak-anak kita harus memiliki harta itu, baru kita bisa mewariskannya untuk mereka. Demikiannya halnya dengan kepercayaan kita, demikian halnya dengan iman. Nah, Ibu Timotius ini mewariskan sesuatu yang jauh melebihi dari harta. Nah, Ibu Timotius ini bisa mewariskan iman untuk anaknya karena Ibu Timotius ini adalah seorang ibu yang beriman. Dia begitu menjadi percaya, dia mengenal dan intim kepada Tuhannya. Dia selalu intim dalam segala situasi. Jadi saat ada kekhawatiran, saat ada ketakutan, saat tidak ada harapan, Ibu Timotius ini tetap mengandalkan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhannya itu semakin lama semakin bertumbuh. Mengajarkan kebenaran pada anak sejak kecil sama artinya kita dengan meletakkan fondasi pada sebuah bangunan. Orang akan melihat bangunan, bukan melihat fondasi. Tapi bukan berarti yang tidak terlihat menjadi tidak penting. Kita bisa melihat bagaimana pentingnya sebuah fondasi saat bangunan tersebut mengalami tekanan, mengalami bahaya. Contohnya, ada bencana, ada banjir, ada gempa bumi. Kita akan melihat apakah bangunan itu kokoh, apakah bangunan itu kuat. Nah, jika bangunan itu tetap kuat, tetap kokoh dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi bahaya seperti banjir, gempa bumi, kita akan tahu bahwa pondasi bangunan itu adalah pondasi yang kuat. Demikiannya dengan keluarga kita. Orang nggak akan pernah tahu bagaimana kita membangun keluarga kita karena mereka tidak tinggal dengan kita, mereka tidak hidup bersama kita. Tapi mereka akan melihat bagaimana kita membangun sebuah keluarga kita itu keluarga yang baik dari keturunan-keturunan kita, dari anak-anak yang bertumbuh melalui keluarga tersebut. Untuk mengetahui bagaimana anak itu bisa bertumbuh dan kuat dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini. Sebagaimana yang kita tahu, tantangan saat ini sungguh luar biasa ya. Ada sosmed yang begitu luar biasa, pornografi, kita tidak bisa membatasi anak, kita tidak bisa mengawasi anak secara 24 jam. Ada LGBT. Makanya kita sebagai orang tua, kita harus meletakkan satu dasar yang baik, satu dasar yang benar, satu dasar yang kuat. Sehingga saat anak-anak itu besar nanti, saat kita tidak mengawasi mereka akan tetap kuat. Mereka akan tetap bertahan dalam dasar yang sudah kita letakkan. Pada umumnya, anak baik lahir dari didikan yang baik. Tapi bukan berarti anak yang tidak baik dididik pasti dengan tidak baik. Nah, untuk hal ini tidak ada jaminan untuk itu. Tentunya banyak sekali pengecualiannya ya. Contohnya saya bukan anak dari keluarga yang percaya Tuhan. Waktu itu keluarga saya belum percaya Tuhan. Tapi karena ada anugerah Tuhan, saya bisa sampai saat ini, saya bisa ada di sini. Saya bersyukur ya ada orang yang membawa saya untuk mengenal pada Tuhan. Jadi jangan terlalu
memfokuskan diri dengan sesuatu yang biasa orang katakan. Kalau anak baik pasti dari keluarga baik. Anak yang tidak baik pasti dididiknya tidak baik. Tidak semuanya seperti itu. Bersyukur kalau misalnya kita memiliki satu keluarga yang baik seperti Timotius. Timotius bisa menghadapi kesesatan, bisa menghadapi penganiayaan, bisa menghadapi hambatan karena Timotius bisa tetap tinggal dalam kebenaran. Kenapa Timotius bisa tetap tinggal dalam kebenaran? Karena Timotius memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Seperti halnya tadi, kita bisa melihat sesuatu itu baik, sesuatu itu kuat itu dengan apa yang dia hasilkan pada saat dia menghadapi bahaya, saat dia menghadapi tantangan. Nah, bagaimana sih Timotius bisa tetap tinggal dalam kebenaran? Padahal dia dianiaya. Timotius berani membayar harga. Jadi kalau ibu bapak bisa membacanya nanti di 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 19 dan 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 13, Timotius tetap tinggal dalam kebenaran. Nah, karena dia tetap tinggal dalam kebenaran, dia berani membayar harga, dia berani dianiaya. Dia tidak menjadi salah satu dari mereka. Jadi Timotius tetap berpegang pada kebenaran. Nah, bagaimana Timotius tetap berpegang dalam kebenaran? Kita bisa melihat dari 2 Timotius 3 ayat 14b. Yang pertama, Timotius mengingat siapa yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan Timotius? Ada Lois neneknya dan Eunike ibunya. Orang hebat seringkali lahir dari keluarga yang hebat. Nah, keluarga Timotius ini adalah keluarga yang hebat, di mana ibunya dan neneknya mewariskan sesuatu yang sangat berharga untuk Timotius. Nah, dikaitkan dengan kita, seberapa banyak sih orang tua yang berani membayar harga untuk mengajarkan kebenaran pada anak-anaknya? Seberapa banyak orang tua yang bisa menemani anak-anaknya dalam membaca Alkitab? Orang tua menemani anak-anaknya pada waktu belajar. Orang tua menemani anak-anaknya pada waktu ujian. Apa sih yang kita lakukan kalau kita melihat anak-anak kita kesulitan pada mata pelajaran tertentu? Tentu kita sebagai orang tua cepat mencarikan solusi ya. Misalnya, kalau anak saya kesulitan dalam mata pelajaran matematika, sebagai orang tua pasti kita akan mencarikan jalan keluar untuk anak kita. Kita akan mencarikan guru les. Kita berani membayar lebih untuk membayar guru les untuk mengajarkan mata pelajaran itu untuk anak kita. Tapi bagaimana kalau anak-anak kita misalnya tidak mau membaca Alkitab, tidak mau mempelajari ke hal-hal rohani? Seringkali kita menyepelekan hal itu. Tanggung jawab terbesar ada pada orang tua untuk mengajarkan kebenaran pada anak-anaknya. Orang tua sering berpikir bahwa dengan membawa anak ke sekolah minggu atau ke gereja, kita berpikir semuanya itu sudah cukup. Tenang aja, nanti kita bawa aja anak-anak kita ke gereja, kita biarkan dia masuk ke dalam sekolah minggu. Nanti kan ada gurunya yang bisa mengajari dia. Atau kita mungkin, tenang aja, nanti anak saya disekolahkan di sekolah Kristen. Itu orang tua sering berpikir hal itu sudah cukup. Padahal yang kita tahu, tugas pendidikan yang utama itu berasal dari orang tua. Yang pertama berasal dari orang tua. Hal ini membuktikan kalau pendidikan rohani tidak terlalu penting. Pendidikan Kristen, pendidikan rohani tidak dimulai di gereja atau di sekolah, tapi di keluarga, di rumah. Nah, hari ini saat dimana kita sedang dilanda wabah COVID, hari-hari ini kita sedang di rumah aja. Banyak sekali slogan di rumah aja gitu ya. Nah, dan ini sepertinya menjadi kesempatan untuk kita bisa belajar bersama dalam keluarga. Gereja yang kuat berasal dari keluarga yang kuat. Apa sih warisan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita? Maukah kita mengajarkan anak kebenaran? Maukah kita bertindak, bersikap seperti Lois dan Eunike
dalam mengajarkan kebenaran kepada Timotius. Mereka mengajarkannya sejak mereka kecil. Jangan tunggu anak kita menjadi besar, karena semakin besar semakin sulit untuk mengajari anak. Terus ada juga yang berprinsip, tapi kan bagaimana saya mengajar? Saya kan tidak bisa mengajar, saya kan tidak bisa ngomong, saya kan cuma wanita biasa, saya cuma ibu rumah tangga biasa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai orang tua harus mengajar. Dan proses mengajar itu kita lakukan dalam keluarga kita, dalam keseharian kita. Mengajar untuk siapa? Untuk generasi selanjutnya. Bagaimana sih kita mengajarkannya? Ajarkan, lakukan. Ajarkan berulang-ulang, lakukan dengan tekun. Sebisa mungkin berilah teladan. Teladan berbicara lebih kuat daripada perkataan. Kalau dalam mewariskan sesuatu yang tidak kekal, seperti tadi misalnya saya contohkan, mewariskan harta untuk anak kita. Kita harus berjerih lelah, kita harus berusaha untuk mengumpulkan harta itu, baru kita bisa mewariskannya untuk anak kita. Demikian halnya dengan kerohanian. Kita bisa mengajar mereka kalau kita sendiri sudah belajar. Bagaimana kita belajar? Ya mau gak mau, susah ya, tetap kita harus lakukan gitu. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita sendiri tidak belajar? Bagaimana kita memberikan sesuatu kalau kita sendiri tidak memiliki sesuatu? Nah, dan saya yakin ibunya Timotius pun dalam mengajarkannya itu gak cukup cuma sekali. Semuanya itu perlu proses. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai orang tua, apakah kita bisa melakukan hal itu dengan penuh ketekunan? Artinya gak cuma sekali dua kali, tapi terus menerus gitu ya. Nah, Timotius mengenal kebenaran karena ada orang-orang yang telah bersusah payah, ada orang-orang yang telah berjerih lelah dalam mengajarkan kebenaran itu kepada Timotius. Sehingga waktu Timotius menghadapi orang-orang yang mengancamnya, menganiayanya, menekannya, bahkan dia menderita aniaya, menderita ajaran-ajaran yang sesat, dia mengalami itu, dia tetap kuat, dia tetap tinggal di dalam kebenaran itu. Nah, untuk kita tahu, untuk kita bisa memberikan pengajaran kebenaran itu kepada anak-anak kita, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, kenapa Timotius bisa tetap tinggal dalam kebenaran? Yang pertama, Timotius mengingat ada seseorang, ada orang lain, ada banyak orang yang mengajarkannya kepada dia, sehingga dia bisa tetap kuat, dia bisa tetap bertahan di dalam penderitaannya, di dalam menghadapi ajaran-ajaran yang sesat, karena dia sudah memiliki dasar yang kuat. Yang berikutnya, yang kedua, adalah Timotius mengingat akan manfaat dari belajar kitab suci. Tadi kita sudah lihat ya bagaimana Timotius belajar kitab suci itu sejak dia masih kecil. Nah, apa sih manfaat belajar kitab suci? Ibu bapak, saudara-saudari sekalian bisa melihatnya dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ke 17, terutama dari 2 Timotius 3 ayat 15a. Jadi manfaat belajar kitab suci itu bisa memberikan hikmat dan menuntun pada keselamatan. Artinya dengan belajar kitab suci kita akan diberikan hikmat, kita akan diberikan kekuatan sehingga menuntun kita pada keselamatan dan kepada kesalehan hidup. Mengenal kitab suci, bagaimana caranya? Kita harus belajar. Bagaimana kita diingatkan Roh Kudus kalau itu sesuatu yang salah, sesuatu yang benar, kalau kita sendiri tidak belajar. Jadi, manfaat kitab suci ini akan menuntun kita pada keselamatan dan kesalehan hidup, sehingga kita akan dihindarkan dari bahaya-bahaya yang sedang mengancam. Seperti halnya sekarang ya, banyak sekali bahaya yang mengancam, seperti narkoba, ada obat-obatan terlarang, nah ada LGBT, ada penyimpangan seks di mana-mana gitu ya, ada hedonisme yang hanya mementingkan kenikmatan, ada materialisme yang hanya memikirkan materi, ada konsumerisme,
kita menganggap pesta-pesta dan hura-hura, kita menganggap semua itu seperti sesuatu yang menyenangkan. Dosa itu bukan sesuatu yang mengerikan, tapi sangat menyenangkan dan seringkali kita lakukan gitu. Nah, bagaimana kita tahu manfaat kitab suci kalau kita tidak mengenal kitab suci? Bagaimana kita tahu manfaat kitab suci kalau kita tidak membacanya? Jadi, kalau kita membaca kitab suci, kita merenungkannya dan kita belajar untuk melakukannya, kita akan diingatkan kembali oleh Roh Kudus yang akan mengarahkan kita, yang akan mengoreksi kita, sehingga kita akan diperlengkapi dengan suatu perbuatan yang baik. Artinya kalau kita nggak baca, ya mana mungkin Roh Kudus bisa ingetin apa yang mau diingatkan gitu ya. Jadi suka atau tidak suka, mari kita membaca kitab suci gitu kan. Baca, renungkan, dan lakukan. Terus ada lagi ngomong, baca kitab suci, kan saya nggak ada waktu, saya terlalu sibuk, saya adalah pekerja, saya harus masak misalnya, menjadi orang tua. Ada dengan berbagai dalih, dengan alasan tidak ada waktu. Kalau kita pikir, berapa lama kita melihat sosmed, berapa lama kita membuka Facebook, Twitter, Instagram, WA hanya untuk melihat status keberadaan orang-orang. Nah, berikutnya, tidak membaca kitab suci artinya tidak memprioritaskan manfaatnya. Kalau kita tahu manfaat membaca kitab suci itu begitu baik, pasti kita akan membacanya dengan baik. Tapi kalau kita tidak tahu manfaatnya, kita merasa tidak berguna, kita merasa tidak bermanfaat. Jadi, dalam kita mengajarkan sesuatu, dalam kita memuridkan anggota keluarga kita, marilah kita mulai dengan diri kita. Itu ya. Nah, kesimpulannya, orang tua harus mengajarkan kebenaran pada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya kuat dalam menghadapi kehidupan, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Bersyukur kalau ada orang tua yang sudah melakukannya, dan mari kita sama-sama berdoa untuk orang tua yang belum melakukannya. Nah, untuk anak-anak, kalau mungkin orang tuamu tidak sempurna, jangan jadikan ketidaksempurnaan orang tuamu sebagai dalih untuk merusak hidupmu. Tidak ada yang sempurna, justru ketika engkau bisa menjadi baik di saat ketidaksempurnaan mereka, engkau akan melihat kasih karunia Tuhan yang besar nyata dalam kehidupanmu. Orang akan melihat engkau. Ada begitu banyak kasih karunia Tuhan yang bisa dinyatakan melalui hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang sudah Tuhan tempatkan dalam keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk orang tua yang sudah menolong kami, untuk orang tua yang sudah mengajarkan satu kebenaran, satu warisan yang bisa kami perjuangkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh bertahan dalam menghadapi tantangan, ancaman, mara bahaya yang sedang mengancam dalam dunia ini. Kami juga bersyukur untuk orang tua yang sudah Engkau tempatkan di tengah-tengah kami. Tuhan, jika kami sebagai anak, ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami hanya menyalahkan orang tua kami yang belum mengajarkan kami mengenai kebenaran ini. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengampuni mereka. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh melakukan kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami lakukan. Biarlah melalui pelajaran hari ini kami diingatkan kembali, kami boleh tetap hidup dalam kebenaran-Mu, kami boleh tetap berpegang pada janji-janji-Mu, kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Engkau harapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian pelajaran hari ini. Mari kita masuk ke dalam kelas kita masing-masing, berdiskusi dalam kelas kita masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.